Ya, oke, suara saya terdengar nggak? Dengar, Bu. Oke, kita mulai di noise-nya nggak masukkan ya. Hmm. Recording in progress. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini kita masuk ke pekan ke-10 setelah kemarin kita UTS-nya hafalan gitu ya, hafalan biasa. Dan seperti kita pernah bahas di pertemuan pertama week 1 bahwa UTS itu dan UAS itu kecil ya kalau untuk yang kelas saya. Jadi nanti yang besar porsi penilaiannya itu di case untuk kelas teori dan project untuk kelas praktikum ya. Oke, jadi kita mulai game lagi, drawing ball. Sebenarnya sebelum tes, sempat saya kasih assignment untuk bagaimana cara install library Python. Tapi waktu itu assignmentnya hanya untuk coba running well atau enggak Python-nya, seperti itulah kurang lebih ya. Oke, kita mulai dari konsep fisiknya dulu, karena yang mau saya bahas adalah tujuan kita hari ini. Semoga tercapai semuanya ya. Yang pertama membuat simulasi dari graf fisis, kemudian menyimpan data hasil simulasi, memanfaatkan data tersebut untuk mengupdate posisi, kemudian menggambar objek berdasarkan data yang tersimpan atau data yang kita simpan tersebut. Oke, ini tujuan kita, mudah-mudahan tercapai ya. Kita mulai dari ini. Yang mau kita bahas contoh kasus fisiknya adalah gerak jatuh bebas. Seperti kita tahu kalau gerak jatuh bebas ini ya, grafiknya ada di gambar. Kalian lihat ada besaran V0 dan Vmax. Maksudnya V0 ini apa? V0 maksudnya Kecepatan awal. Kecepatan awal. Nah, kecepatan awal. Untuk gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya 0, Bu. 0, Bu. ya, berarti sini kita bisa tadi ya, kecepatan awal. Kecepatan awal berarti V saat T sama dengan 0. Kemudian untuk kasus gerak jatuh bebas, nilai V0 ini sama dengan 0 gitu ya. Ini 0 sekon, ini 0 meter per sekon. Kemudian di sini ada Vmax. Apa sih maksud dari Vmax? Kecepatan maksimum. Kenapa kecepatan maksimumnya ada di posisinya di situ ya, di bawah. Ini ceritanya mana ya? Kenapa? Kenapa nggak di tengah-tengah gitu? Kecepatan maksimumnya. Karena di bawah itu udah maksimal bolanya dapat mengakselerasikan kecepatan dia, Bu. Udah kecepatan paling maksimal, Bu. Karena kan bakal kena rantai gitu, Bu. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada lantai, sebenarnya masih bisa nambah ya kecepatan. Dia masih bisa akselerasi lagi ya. Ya, jadi kebetulan di gambar ini posisinya kalau kalian perhatikan di sini adalah yang paling bawah gitu ya. Jadi dia kecepatan maksimal. Artinya di antara kejadian ini ya, di antara kejadian dia jatuh di antara final dan Vmax itu ada yang namanya
Gravitasi bukan, Bu? Ada yang namanya Gaya gravitasi. kecepatan Ya, saat T. Gitu. Jadi uh, kalau yang V0 adalah di saat T sama dengan 0, maka beriring jalannya waktu, nilai dia akan terupdate. Gitu ya. Oke. Nah, apa sih bedanya VT yang digambar itu dengan Vmax? Apa bedanya? kalau VT nilainya bisa apa aja bergantung waktunya, Bu. Kalau Vmax sudah maksimal. Ya, Udah. sama sebenarnya ya, seperti di kalau kalian elektronikanya sudah masuk ke fungsi periodik, itu di kelas saya sudah sampai materi nilai, tentang nilai. Jadi ada namanya nilai initial value, nilai awal, kemudian ada nilai maksimum, kemudian ada nilai root mean square, gitu ya. Kemudian ada nilai rata-rata, kemudian ada nilai. Jadi VT ini bukan mungkin saya koreksi dikit, bukan berarti maksudnya apa aja, tapi menunjukkan nilai saat T, nilai sesaat. Jadi kalau kalian mau ambil T-nya 0,1, yang pertama misalnya, dan T yang kedua adalah 0,01, bagaimana nilai V-nya? Bisa jadi berbeda ya. Kalau dalam kasus ini tentu berbeda. Kalau di dalam kasus gerak jatuh bebas, bergantung di angka desimal yang ingin kita kejar. Oke, itu untuk gerak jatuh bebas. Selanjutnya masih ada satu besaran yang belum kita ulas, yaitu H. Apa sih H ini? Ketinggian apa? Ya, jadi saya lengkapi ya. Yang dimaksud yang dimaksud H pada gambar ini adalah selisih dari ketinggian awal dengan ketinggian T saat V-nya mencapai maksimum. Gitu ya. Jadi kalau kita buat koordinat kartesian seperti ini sumbu X, ini sumbu Y gitu, maka yang di sini itu 0, gitu ya, kelihatan ya apelnya. Nah, H itu adalah Y akhir kurangi Y awal. Perbedaannya, jadi bisa diambil nilai mutlaknya ya. Nah, di antara perjalanan itu akan ada yang namanya apa? Sama seperti ini. Akan ada yang namanya YT kalau kalian pakai sumbu Y, atau HT boleh saja sih ya. Cuma kalau orang matematika lebih suka langsung terkait ke koordinat. Oke, sampai di sini kita sudah ulas semua besaran-besaran terkait. Nah, jadi seperti itu, saat kalian ingin memsimulasikan sesuatu melalui bantuan programming gitu ya, komputer programming, kalian harus paham betul apa yang ingin kalian pecahkan atau apa yang akan kalian solve. Jadi tahu bagaimana semua besarannya, kemudian kenapa ini disebut ini, kenapa ini disebut ini, kapan itu gitu ya. Sampai sini saya rasa cukup jelas, saya lanjut. Di sini ada formula terkait. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ya ini udah langsung ini ya, ini sudah langsung yang untuk gerak jatuh bebas.
Ya kan biasanya VT sama dengan V0 ditambah GT gitu ya. Nolnya, V0-nya 0. Nah, untuk koordinat kartesiannya sendiri tadi bisa nolnya di sini ya, atau bisa di atas. Jadi nanti ini nilai yang kalau nolnya di atas maka yang ini minus. Yang mana saja ya, kalian lebih mudah yang mana silahkan disesuaikan. Oke. Kemudian yang ini harusnya apa? VT kuadrat sama dengan biasanya apa nih di gerak lurus beraturan V0 kuadrat ditambah 2GH gitu ya. Berhubung V0 nya 0, maka jadi VT kuadrat sama dengan 2GH. Kemudian kita dapat hal sama dengan VT kuadrat per 2G dari sini. Ya. Ya, ini sebentar ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, screen-nya. Kira-kira ada yang kurang nggak yang belum saya masukkan? Kalau seperti ini suara saya masih terdengar ya? Terdengar, Bu. Masih. Oke. Itu ya, jadi ada apa lagi nih kira-kira? Ya ini nanti masuk ke proses. Ini nanti masuk ke proses H update berdasarkan T tertentu, T-nya sendiri ini. Ini namanya tadi nilai sesaat. Ada juga nilai tadi initial value. Nah, oke, sekarang sebelum kita masuk ke program, saya ingin tahu kalian gimana. Ini kan dari formula ya. Ini dari formula. Oke. Sekarang coba dicatat aja secara manual gitu di catatan kalian sekarang. Buah bola dijatuhkan dengan kecepatan sama dengan 0. Posisinya vertikal. Berapakah kecepatan bola setelah 3 detik? Anggap dijatuhkannya dari gedung misalnya. Jadi diketahui T-nya 3 skon. Nah, berapa VT-nya? Berapa? Halo? Berapa VT-nya? 29,4, Bu. Ya, itu dengan asumsi G-nya 9,8 meter per sekon. ya, kalau asumsinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau G-nya 10 berarti 30 meter per sekon. 30 meter per sekon. Jadi kita jawab di sini GAV saat T sama dengan 3 skon. Ya, 30 meter per sekon. Kita ambil yang sederhana dulu. Ini menurut siapa? Ini menurut formula. Ya, sekali lagi ini menurut formula, menurut rumus. Kalau menurut simulasi gimana? Ya, formula itu kan seperti ini ya, ada rumusnya, kita pakai rumus ini kan. Kalau menurut simulasi gimana? Menurut simulasi T0 sama dengan 0. Ya. Kemudian nanti T1-nya misalnya 1 skon, T2-nya 2 skon. Nanti ini didapat V0, misalnya ini V1, V2, kemudian T3, 3 skon, dapat V3. Ini simulasi.
Dari sini ke sini ada delta T. Delta T-nya berapa? Berapa delta T-nya? 1. Satu. Terus nanti dia akan mengupdate nilainya untuk setiap iterasi nilai T, value T. Nah, jadi apa bedanya formula sama simulasi? Ada yang mau komentar? Apa bedanya formula dan simulasi pada kasus ini? Ada yang mau Formula komentar? rumusnya Bu, Ya, mengerti gambaran kejadian. gambaran kejadian. Ya, Saat mungkin per kejadian gitu ya lebih tepatnya. Jadi kalau Iya, Bu. formula itu kamu diposisikan sebagai peramal ya, peramal. Tahu akhirnya kayak gimana. Jadi eh, nilai awal terus dari initial value kita bisa langsung tahu nanti nilai akhirnya seperti apa. Tapi kalau simulasi itu bekerjanya dia hitung per kejadian. Kejadiannya gimana? Kejadiannya dibagi menjadi delta T. Kebetulan di sini ada 3 penambahan delta T ya, karena delta T-nya 1 skon. Sekarang kalau delta T-nya 0,1 skon berarti ada berapa penambahan? Ada berapa nilai? Kira-kira? Ada berapa T? 30. Iya, ada 30. Oh, saya maunya lebih teliti lagi, Budi. Maunya 0,0001 delta T-nya misalnya. Ya boleh saja, artinya nanti simulasinya akan semakin halus kayak gitu ya. Nah, jadi nanti yang di simulasi ini perkejadian tadi seperti yang ada komentar itu nanti dia akan dimasukin ke sini. Jadi dia akan hitung dia nilainya posisinya update ya. Sama seperti mengupdate nilai sebelumnya. V sama dengan V ditambah G dikali dt. Jadi ini adalah nilai sebelumnya, ini nilai sekarang. Sama seperti kita mengupdate suatu variabel di dalam Python. Oke, gitu ya. Jadi bedanya formula sama simulasi. Kalau formula ya kita udah langsung tahu aja, udah langsung hitung. Tapi kalau simulasi itu kita harus tahu per kejadian yang ingin kita gambarkan atau yang ingin kita kejar dari sisi presisi akurasinya ya. Nah, bagaimana memindahkan persoalan ini ke dalam pemrograman? Tentu dengan 4 langkah ya. 4 langkah. Sebelum kalian menyusun 4 langkah, sebelum kalian menyusun 5 langkah pemrograman, instalasinya dicek dulu, kita harus nyiapkan library. Kalau misalnya kita butuhnya hanya menyimpan data posisi atau data kecepatan tiap saat, data ketinggian tiap saat, ya kita mungkin butuh library math ya, library math. Oh, NumPy ya, kan ada banyak library matematikal ya. Kemudian kalau kita butuhnya diproyeksikan simulasinya menjadi grafis gitu ya, kita butuh library grafis. Library grafis kita udah pernah coba grafis yang dibuat waktu itu kita save as gitu ya, Grab ya. Kemudian kita sudah pernah coba juga ada Grab. Kemudian kita pernah coba Tarto. Kemudian sebelum UTS itu kalian sempat coba juga Pygame ya, instalasi Pygame. Ya, kurang lebih seperti ini library yang dibutuhkan. Kemudian, nah ini baru masuk ke algoritma nih, ke algoritma yang ini. Kita kayak karena kita mau nyimpen data, maka kita harus menyiapkan
wadah kosong. Kebetulan di sini kita akan save dalam bentuk array. Tapi satu hal ya, ini saya infokan ke kalian. Penyimpanan dalam array itu kalau di kalangan programmer itu berat ya, itu berat. Apalagi kalau datanya sampai ribuan, puluhan ribu seperti itu ya. Nah, tapi ini kan untuk latihan, jadi tidak apa-apa kita coba. Artinya array itu wadah, maka empty array itu seperti wadah kosong. Untuk apa? Untuk tadi menyimpan data, save data dalam bentuk array. Kemudian yang kedua fisik analisis. Jadi kalau kita mau mensimulasikan bola jatuh seperti ini, kalian perhatikan bola dilepas dengan kecepatan awal 0 meter per sekon, kemudian dia saat dia menempuh lintasan H, ini ya, dia memperoleh Vmax karena dia misalnya ini permukaannya atas gitu ya, bisa aja lantai. Ada kira-kira si bolanya gimana? Pas nyentuh lantai ini. 100 untuk lantai, mantul Bu. Oke, mantul ya. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan lainnya apa? Kemungkinan lainnya nempel, bisa aja nempel ya. Atau bisa aja lantainya rusak. Atau lantainya nggak rusak, bisa aja bolanya yang pecah. Nah, itu kalau di fisika, kejadian yang saat menumbuk ini, kita pakai apa? Kalau ini kan kinematika nih. Yang ini kinematika. Nah, yang ini kita pakai konsep apa? Momentum bukan Bu? Iya, pakai konsep tumbukan. Nah, tumbukan berarti kita pakai, nanti kita butuh formula kekekalan momentum. Jadi siklus tumbukan ada lenting sempurna, lenting sebagian, tidak lenting sama sekali. Tadi Aris bilang, oh saya maunya bola pas sentuh lantai bouncing, memantul. Berarti itu adalah kasus kejadian apa? Lenting sebagian, tumbukan lenting sebagian. Berarti nanti ada apa? Ada koefisien restitusi. Nah, untuk koefisien restitusi bisa digali lagi ya. Tapi nanti kita akan buat lebih sederhana khusus untuk program ini karena latihannya lebih ke kalian cobain semua preparationnya, kemudian lihat datanya dan tampilkan data tersebut dalam Python. Seperti ini ya, insert formula ini di dalam program kita. Kemudian cek datanya udah running well belum. Kemudian baru kita masukkan data yang sudah running well ini ke Python. Nah, apa sih kesalahan mahasiswa pada umumnya saat mengerjakan baik itu case atau tugas atau project atau bahkan ujian praktikum ya saat membuat suatu game atau simulasi menggunakan Pygame atau library grafis lainnya. Ya ini tadi begitu nggak pakai preparation. Jadi 5 langkah langsung maunya ke sini. Nah itu yang langsung itulah yang buat salah. Kalian nggak tahu ini kenapa nggak running. Runningnya karena formulanya yang salah, karena tipe datanya yang salah, atau karena fungsi pemanggilan library-nya yang salah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kita tidak coba untuk prepare tadi. Jadi sebelum 5 langkah pemrograman, saya rasa kalian harus prepare, jadi highlight baik-baik apa saja yang terkait dengan project yang ingin disimulasikan. Sampai sini yang ditanyakan silahkan screen capture karena saya akan share screen yang lain. Jadi kalian bisa catat screen capture.
yang bagian ini sudah ya. Kalau sudah, saya close dulu. Sekarang silakan buka terminal idle-nya. Buka terminal idle-nya, kemudian hanya saya off video saja ya supaya full screen. Oke, full screen. Mudah-mudahan tampilannya di kalian full screen. Udah terlihat? Lihat, Bu. Full screen ya, maksudnya nggak ada yang ketutupan video atau partisipan list. Oke. Tadi, apa yang pertama? Library. Nah, library kita harusnya sih kalian sudah terinstall ya, yang pilot game. Tapi yang kita coba, kita mau datanya dulu. Datanya dulu berarti cukup pakai mat ya. Nanti definisiin array-nya juga pakai mat aja ya, kayak list biasa gitu, maksudnya nggak perlu pakai array yang dari nanti. Kita pastikan tadi ya, library, berarti kita ini import library. Library yang mau kita pakai yang bawaan Python aja. Silahkan. Jadi yang mau kita ambil dari library mat itu, kita mau ambil square root ya, akar, karena tadi rumus dari C itu ada akar. Kemudian yang kedua, kita harus nyiapin suatu wadah kosong. Nah, ini udah langsung masuk ke algoritma ya, kalau di 5 langkah pemrograman. Wadah kosong. Ya. Empty array lah, boleh dibilang kayak gitu. Kemudian wadah kosongnya ada apa aja nih? Di sini ada besaran apa? Kita ingin menampilkan posisi bola. Berarti yang perlu kita simpan data setiap saat adalah data apa? Masanya. Oh, masa. Meter, Bu. Height-nya, Bu. Oh iya, iya, height-nya, tingginya. Meter. Karena yang mau kita tampilkan adalah posisi bola setiap saat, begitu kan? Berarti yang kita simpan dalam bentuk array di si wadah kosong ini adalah tingginya. Perlu nggak kita simpan data kecepatan tiap saat? Perlu nggak? Perlu, Bu. Buat apa? Buat menu-menuhin folder saya, Bu. Oh ya, oke. Enggak, Bu. Kira Jadi- makin ke bawah semakin Jadi gini ya, cepat, Bu. balik lagi. Yang mau ditampilkan apa sih? Yang mau ditampilkan tadi gerakan bola setiap saat gitu ya, tingginya. Kecuali soalnya grafik kecepatan terhadap waktu setiap saat, maka kita butuh menyimpan kecepatan tadi dalam wadah kosong juga. Nah, sekarang yang mau kita simpan ketinggiannya dulu. Oke, gitu ya. Maka yang perlu
Ya kan, yang kosong adalah ketinggian gitu ya. Dan waktu. Waktu boleh saja tidak array ya. Tapi ini kita simpan aja karena saya mau kalian lihat. Ini kan kita mengolah datanya dulu, baru kemudian kita masukin data itu ke library Pygame. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, initial condition. Silahkan sambil diketik ya. Nanti saya minta kalian share screen. Apa aja sih yang dibutuhkan? Yang jelas kecepatan saat T sama dengan 0. 0 gitu ya. Ini satuannya meter per second. Ini currently velocity atau kecepatan saat ini. Velocity saat ini. Loh, kecepatan saat ini kan VT, Bu. Iya, karena kita lagi bahas apa tadi? Initial condition. Saat ininya itu adalah T sama dengan 0, makanya V sama dengan 0. Kemudian H 0. H 0. 0. Nah, ini ketinggian awal karena tadi kan di gambar dia punya ketinggian. Jadi sumbu pusat koordinatnya boleh di bawah sini atau boleh di atas. Kalau di bawah sini berarti dia punya ketinggian awal ya. Kita ambil yang sumbu koordinatnya di bawah. Jadi dia punya ketinggian awal. Misalnya 5 meter. Ini berarti meter. Kemudian apalagi tadi? Ada konstanta. Konstanta apa? Gravitasi. Ambil aja 10. Misalnya kalian mau shallow misalnya, Bu saya nggak level, masa G-nya 10 bulat gitu. Misalnya. Kita udah pakai Python, masa masih buat G-nya 10 bulat, saya maunya 9,887 misalnya, boleh aja. Meter per second kuadrat. Nah, kemudian T. T awal ya. Dimulai ya. Misalnya ada yang komentar, ya saya tahu Bu, T mulai ya T sama dengan 0. Emangnya ada T yang negatif. Oh, kalau di pemrograman kemudian di perhitungan matematika, walaupun secara fisika kan nggak ada ya. Tapi secara kondisi matematika ya bisa T negatif. Tergantung dari sudut pandang kita mengambil rentang. Ya. Kemudian DT, tadi kita udah bahas DT. Kita mau menampilkan per kejadian setiap berapa. Misalnya setiap 0,1 detik gitu ya. Nah ini step atau DT. Delta T. Kemudian tadi yang DJB masih ada lagi? Enggak yang perlu ditulis? Yang DJB Hmax ya. Hmax sama dengan H0. Ini berarti maksimum dari H. Maksimum.
Kemudian saat ini sama dengan H0. Jadi nanti kalian hanya butuh mengubah H0-nya aja ya. Kalau misalnya dari gedung dari Mall Arion, udah lama banget ya ke Mall Arion ya. Sama apa kalian jangan belum pernah ya? Kalian dari awal online kan? Ya lu pernah nggak ke Arion? Mana? Atau siapa yang tinggalnya di Romangun? Ada yang pernah ke Mall Arion? Pernah, Bu. Mall kesayangan mahasiswa UNJ ya. Nah, jadi tinggal mengubah ininya saja. Jadi yang ini nanti menyesuaikan dengan nilai H0. Ini adalah nilai untuk nanti kita perbaharui atau kita update. Kira-kira ada lagi kah yang harus kita tuliskan? Ini untuk BJB udah ya. Tadi ada konsep apa lagi di sini? Ada konsep? Ada konsep Momentum. ada konsep ya tumbukan. Nah, tumbukan itu kita butuh koefisien restitusi misalnya ya. Tapi nanti kita pakai kalau yang restitusi yang seharusnya itu kan hubungannya kuadrat ya, tapi ya nggak apa-apa, kita tulis aja ya. Koefisien restitusinya misalnya berapa? 0,75. Jadi saat dia mantul atau bouncing, dia misalnya awalnya 10 meter, maka saat dia mantul balik lagi ke atas, H max yang dia peroleh berapa? 10 dikali 0,75, cuma 7,5 meter. Nah, itulah bedanya. Jadi H0 adalah H max saat initial condition. Sedangkan H max, nah H max ini pada awalnya, pada saat ini H0. Tapi nanti pantulan pertama H max-nya jadi 7,5 kalau H0-nya 10. Kemudian nanti pantulan berikutnya beda lagi. Nah, gitu ya. Jadi ini yang dimaksud H max setelah pantulan kesekian kali. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Apa sih syarat bolanya terpantul? Apa syarat bolanya terpantul ke atas? Ayo, gimana? Kalian lulus kan ya fisika dasar satunya? Jangan-jangan saya lagi dosennya. Dasar satu. Bukan ya? Syarat bola terpantul apa? Syaratnya? Apa syaratnya? Faisal, kamu dosen fisika dasarnya siapa nih? Jadi mau saya info ini ke dosennya nih, di cancel aja kelulusannya. Syarat bolanya terpantul apa? Sebagian, Bu. Iya, syarat dia terpantul sebagian atau syarat dia terpantul ya bisa tumpukan lenting sempurna atau lenting sebagian, gitu kan? Realnya kebanyakan terpantul sebagian karena ada koefisien restitusi. Tapi syaratnya apa? Kapan sih dia terpantul kalau apa? Dari gambar? Kalau bolanya apa? Bertumbukan. Iya, kalau bolanya nabrak si Lantai. tanah atau lantai. Iya. Artinya kalau nabrak kan apa? Bersentuhan. Ya, bersentuhan. Oh, tadi ini kurang di presentasinya tadi kurang
Saya tuliskan lagi satu konsepnya. Konsep, kalau kontak ada konsep impuls. Tumpukan kan jadi dia nggak langsung pergi ya. Sama kayak kenapa sih harus helm yang SNI? Kenapa helm SNI bisa menjamin saat kita terjadi kecelakaan motor, dia bisa mengurangi cedera atau bahkan menghindari cedera di kepala. Seperti itu ya, tadi busanya terjamin gitu ya. Dia akan memperlama waktu kontak tadi saat tumbukan, saat benturan. Jadi gayanya semakin kecil. Berarti udah ada 3 konsep ya. Konsep gerak jatuh bebas, yang ini, kemudian konsep koefisien radius, yaitu waktu kontak. Kenapa butuh waktu kontak? Ya tadi saat kalau bola golf mungkin waktu kontaknya sedikit, tapi kalau bolanya kayak bola basket yang agak kempes gitu ya, wah itu pasti waktu kontaknya lebih lama. Dan tentu koefisien restitusinya nanti lebih kecil ya, jadi saat mantulnya nggak terlalu tinggi gitu. Ya, waktu kontak misalnya T ya, tahu misalnya. Waktu kontak 0,1 misalnya ya. Oke, selanjutnya kita mau tahu kalau misalnya udah kelamaan gitu waktu kontaknya, dia kan nggak harusnya kan terus ya tahingga gitu ya, sampai tahingga sekian pantulan, tapi kan kenyataannya tahu-tahu diem gitu ya, nemplok gitu di lantai. Nah, itu kita harus kondisikan status. Kita definisikan kondisi atau status. Apakah dia masih bisa jatuh bebas atau dia nemplok gitu, nempel di tanah, udah nggak sanggup lagi untuk terpantul atau udah nggak sanggup lagi untuk bouncing. Nah, kita kondisikan saja kondisi jatuh bebas. Nah, ini untuk menentukan apakah masih berlaku kondisi GJP atau sudah nempel gitu ya, nempel di atau sorry, bisa aja nempel di tanah itu bisa pas sudah nggak sanggup bouncing lagi, atau saat kontak, karena waktu kontak kan ada 0,1 skon ya, atau saat kontak atau bersentuhan dengan tanah atau dengan dasar gitu ya. Oke, sampai sini ada lagi yang perlu kita definisikan nggak? Nah, ini bisa kita tuker ya posisinya biar lebih rapi. Karena nanti mau kita kasih append ini ya. Ada lagi yang mau didefinisikan? Ini tadi koefisien pantulan, kemudian ada waktu kontak berarti dalam second. Selanjutnya proses. Apa yang mau diproses? Kan tadi rumus tadi ya. Kita mau mengupdate tadi nilai tiap saat sama nilai T. Berarti kita butuh waktu T.
Ya, kita butuh waktu T. Kalau di formula, ya, tadi kan ada di slide sebelumnya ada formula versus simulasi ya. Di formula tadi kita bisa langsung tahu kejadian akhirnya gitu. Nah, dibalik kan, kita bisa langsung tahu berapa nilai T yang dibutuhkan untuk dia sampai dengan ke tanah gitu ya. Dari rumus ini T sama dengan akar dari 2H per G. Berarti kita bisa tahu rentang waktunya. Kenapa? Karena H0-nya sudah diketahui. Jadi yang kita hitung pertama adalah T. T rentang gitu ya. T saat di posisi akhir. Kita anggap posisi akhir setiap pantulan ada di bawah. Oke, sama dengan akar dari seperti ini. Silahkan diketik. Sorry. Akar 2H0 ya. 2H0. 2H0 per G. Itu yang pertama. Ya, yang pertama. Jadi nanti 0, kenapa di depannya pakai min? Karena nanti ya mau deltanya ya. 0 min gitu, jadinya positif hasilnya. Oke, selanjutnya apalagi yang kita perlu hitung? Tadi kan kita mau mengupdate dua array ini ya. T sudah ada rumusnya, kemudian yang H itu apa? Array untuk data ketinggian. Nah, berarti kita butuh rumus ini ya. H sama dengan BT kuadrat per 2G. Iya. H sama dengan BT kuadrat per 2G. Yang ini H tiap saat ya, karena kita bisa pakai VT. Apa bedanya dengan H yang ini? Yang H setengah GT kuadrat. Ini adalah H apa? H ini ya. H max yang ini. Nah, yang ini kita bisa pakai untuk menghitung H sesaat. HT gitu. Nah, kalau begitu kita butuh apa nih? Besaran apa? PT kuadrat. PT kuadrat. Nah, sedangkan kita tadi sudah mendefinisikan belum ya? Oh, ini. I-nya ya. I sama dengan 0. Nah, kita tulis aja untuk I max-nya dulu. Akar dari 2 dikali H max. Ini waktu baru mau launching ya, baru mau initial condition, masih initial condition. Sekarang nanti di looping, di while looping baru kita update nilai V tiap saat dan dari sini dan H tiap saat. Sekarang sudah ada nilai H0 ya, H0. Jadi kita masukin aja ke array kosong kita. Selanjutnya kita ingin hitung setiap T. Setiap T berarti ya ini kan ketinggian aja 5 meter ya. Kalau setiap detik itu bertambah 10 meter per sekon kuadrat,
Berarti saat V 1 detik udah berapa ya? Jadi 5 meter itu bisa berapa, cuma berapa detik gitu kan? Nah, tapi nanti kita coba kalau dia lebih tinggi ya. Ketika kalau pakai while loop itu ketika Hmax lebih dari stop 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 itu siapa stop? Kalau Hmax tadi apa? Kalau Hmax tadi ketinggian maksimum setiap pantulan. Kalau yang ini ketinggian maksimum saat baru mau mulai. Nah, stop. Nah, stop itu kayak saat dia mantulnya kecil-kecil sampai nggak sampai diem gitu ya. Ya udahlah, anggap aja dia berhenti gitu. Nah, kemudian di sini ternyata kita belum definisi stop nih. Sorry ya. Jadi kita tambahin stop sama dengan 0,01. Jadi kayak kalau misalnya kan ini dalam meter ya, berarti 0,01 itu 0,01 meter. Berapa senti? Berapa senti? Apa Bu? 1 sentimeter menandakan ya udah berhenti mantul. Ngapain juga kita lihatkan yang udah nggak sanggup mantul tinggi lagi gitu ya, move on. Oke, kita lanjut ke yang looping yang ini kalian sambil ngetik ya, sambil di update. Nah, tadi jika status free fall-nya true, artinya saat dia lagi nggak kontak, HU sama dengan H sekarang. Ini pantulan pertama berarti 5 ditambah P kali DP. Ini tengah GT kuadrat gitu ya. Tengah P kuadrat. Nah ini, jadi yang dimasukkan bukan nilai T tentu karena kita mau per kejadian, maka T-nya jadi DP. Ya. Kalau misalnya nilainya lebih dari 0, maka kita update nilai T. Dewasa di sini ditambah 2, rumusnya kalian lihat dari tadi ya, 2 akar kuadrat dari 2 Hmax per G. Nah ini ya kan, akar dari 2 kali Hmax per G. Kenapa harus ini ya? Karena kita mau nge-update dari nilai initial tadi. Artinya free fall false. Ya, kalau jadi lebih tinggi. Nah, artinya kalau hanya lebih dari 0, kurang dari 0 ya false, berarti ya sama kayak mungkin dia nyungsep lah ya ke tanah. Kemudian kita update nilai P-nya. Jadi yang di if ini, nah ini justru kalau saya yang di if. Jadi boleh aja kalian menulis posisikan yang mana statement yang di if yang benar atau else yang benar, if yang false ya
boleh-boleh aja ya. Yang penting tadi jelas indentationnya, indent tab ke dalamnya dia punya siapa. Kemudian yang kita update lagi adalah ya. Jadi jangan sampai hanya minus ya. Masa jadi kalau hanya minus ya tadi ya mantul tapi ngerusakin lantai ya. Jadi kedorong si lantainya ya. Nah, ini justru yang true-nya kita taruh di else. T sama dengan T ditambah delta T. Jadi tadi dari T-nya sama dengan 0, kemudian ditambah 0,1 jadi 0,1 skon. Kemudian nanti kalau benar terus nanti T berikutnya adalah 0,2 skon, 0,3 skon terus ya. Seperti itu. Kemudian P-nya kita update P min G kali DT. Ya. Oke. Selanjutnya H sama dengan hanyu. Jadi hanyu harapannya lebih kecil dari H. Gitu seterusnya. Oke, selanjutnya kalau dia lagi kontak, T sama dengan T plus tau. T sama dengan T plus tau. Tau itu tadi apa? Waktu kontak ya. Karena dia tadi di sini lihat posisinya else, sedangkan di sini saat kondisi free fall. Free fall tadi kondisinya true. Berarti yang di sini saat free fall sama dengan false. Kemudian Vmax, nah ini posisi saat ini ya, saat kontak kali row. Nah ini kalian bisa dilihat lagi nanti rumus koefisien restitusi dalam kaitannya dengan kecepatan ya. Kemudian di Vmax, terus kita update lagi si free fall-nya jadi 3. Kenapa ya? Karena masuk ke sini kan tadi posisinya free fall sama dengan false, kemudian kita update nilai ini, kita ubah lagi ke status free fall-nya jadi true lagi. Kemudian H sama dengan 0, artinya ini waktu saat dia kontak di bawah ya. Kemudian kita update nilai Hmax. Nah, Hmax kalau untuk kaitannya dengan koefisien restitusi karena kita sudah ngitung yang ini ya, kita pakai rumus yang ini aja. Jadi si row-nya ke sini ya. Sebenarnya bisa aja row-nya langsung ke Hmax. Jadi ada banyak caranya. Jadi kita pakai yang ini ya. Kadang kita mau pakai yang ini nih, rumus yang ini. Kelihatan ya? Jadi apa tadi? Setengah kali pi kuadrat. Kalau segini sebenarnya kelihatan nggak sih di layar kalian? Saya sudah berusaha mengecilkan layar, jadi harapannya di layar kalian terlihat besar. Oke. Sekarang kita masukin ke sana ya, kita bulatin aja ya nilai perhitungannya kan koma-koma. Kita bulatin aja. Kemudian kita masukin lagi data nilai. Kita cek dulu kan ini sudah tersimpan nih di dalam H ya, di dalam matriks. Kita mau cek ketinggiannya. Ketinggiannya udah kebaca semua atau ada yang salah. Kalau sudah benar, baru kita pindahkan ke kita masukkan library Pygame ya untuk penampilan.
Jadi dicek dulu. Ini yang mau kita print misalnya iterasi keberapa, kemudian kita kasih jarak. Ketinggian, ya, ketinggian setiap kita jalankan ya. Oh, jadi ternyata ada 85 data. Oh, 86 ya, karena ini kan indeks Python dari 0. Saat dia 0 ini berarti saat apa nih? Saat H-nya apa ini? Saat dia 0. Saat nilai H-nya 0 ini berarti dia lagi ngapain? Lagi ngapain? Ada yang tahu? Lagi kontak sama lantainya. Iya, itu lagi kontak karena tadi hanya sama 0. Dan tadi kita udah sepakat bahwa kita koordinat kartesiannya di bawah ya, 0-nya. Silahkan kalian running, sudah betul seperti ini. Coba saya tanya, Haris, gimana? Sudah running belum? Belum Bu, belum running. Masih ngetik. Salahnya di mana? Saya belum selesai Bu. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya untuk yang coba yang lainnya gimana? Udah sampai mana? Ya saya kok invalid tuh. Punya siapa? Febrian. Mungkin bisa di share screen ya. Invalidnya seperti apa? Ya, ini saya coba lihat. Apakah sudah terlihat? Importnya udah ya. Kayak oke. Terus coba ditampilkan ininya. Oh, sintaks ya, errornya di sintaks. Ya Bu. Coba di kamu taruh kursornya di sebelah kanan titik 2. Itu di print len hanya belum dikasih kurung tutup itu. Yang atas. Oh iya, yang ini nih, ya, yang atas, sorry. Yang tadi udah benar titik 2-nya. Ya ini Bu. Yang atas, yang print banyaknya data. Ya itu. Yang titik 2 tadi disalin lagi. Kadang-kadang kalau Python itu kalau indentation ya namanya. Indentationnya tidak sama atau tidak lurus juga error nih. Ya diketik titik 2. Siapa ini? Febri. Nah, baru di jalan lagi. Kalau syntax error bahkan ya bisa tampil ya. Bisa? Udah bisa Bu. Sudah? Sudah. Sudah, oke. Yang lain?
ada berapa data ya, bisa aja kita eh, bisa aja kita ini saya tinggiin ya, jadinya lebih kecil ya, harusnya ini jadi lebih kecil nih tampil di laptop kalian. Bu itu saya mau nanya Bu, Iya, siapa ini? Oh, ini saya Farhan Bu. video dulu supaya Itu yang eh, itu yang Nah. TLS-nya itu yang atas, yang main square, main SQRT yang 2 kali H 0 kali G. itu sebenarnya iya, apa pertanyaannya apa? Bukan, itu bukannya dibagi G-nya bukannya dibagi, bukan dikali itu. Di rumusnya kan dibagi. Oh ya, dibagi ya. Sorry. Iya, terima Iya. kasih koreksinya, Farhan. Tinggal di update aja ya. Yang ini aja berarti ya. Bagi. Berarti ya. Nah, kalau untuk nilai, memang harus dicek manual kayak tadi ya. Seperti yang di awal pertemuan kita ya, di perkuliahan di awal-awal, bahwa kalau errornya karena sintaks kayak tadi kasusnya Febrian, itu bisa langsung kebaca sama Python compilernya atau Python idle-nya gitu. Tapi kalau tadi salahnya di rumus ya harus dicek lagi satu-satu setelah dilihat datanya. Gitu ya, setelah dilihat data ini. Oke, saya rasa kita harus running ulang. Saya di sini kelihatan ya, dari awal 5 kemudian turun 5 dikali 0,75 berapa? 5 kali 0,75 berapa? Enggak gitu ya, sorry. Rumusnya tadi 0,5 kali Pmax per G. Ya, nanti kalian lihat sama rumus kalau dia koefisien restitusi dengan kecepatan, dilihat aja komposisinya. Selanjutnya berarti kita sudah punya ini ya, kita sudah punya HI dan TI yang sudah terisi. Sekarang kita mau plotting dia menggunakan Pygame. Berarti apa yang perlu kita, ini bisa kalian copy di file baru aja supaya membedakan gitu. Ini bonus data pakai graph gitu ya, pakai Pygame. Ini untuk membedakan. Berarti kita butuh import, apa yang kita butuhkan? Import library Pygame ya. Tadi ini preparationnya. Yang mau kita tampilkan ke dalam grafis adalah apa? Yang mau ditampilkan dalam grafis adalah si posisi si H ini, ya kan? Setiap I atau HI itu kan perbedaannya banyaknya itu tergantung DT-nya ya. DT akan mempengaruhi seberapa halus nanti gerakannya. Begitu. Oke. Di Pygame ada fungsi time dan method clock. Ya, kita pasang dulu fungsi clocknya.
Kalau kalian pakai, mungkin beberapa ada yang pakai Visual Studio Code ya, itu beberapa bisa langsung kebaca library-nya ya. Jadi nggak terlalu lama ngetiknya. Kita mau buat dia terus kasih gambar, jadi setiap kita kayak motret, tapi motretnya berulang kali ya. Setiap ini setiap dapat nilai H baru kita tampilkan gambar kayak gitu ya. Nah, kita tentukan dulu kapan dia berhentinya ya. Kalau dia klik sesuatu, klik close berhenti. Maka kalau belum klik selesainya belum ya, belum selesai maksudnya. Yang print sudah saya delete. Artinya selama si dia belum menyudahi, artinya masih terus ya. Jadi saat done-nya atau selesainya masih belum selesai, masih belum true, maka masih lanjut dia ngambil gambar menampilkan gambar dari setiap HI gitu. Nah, kalau di Pygame itu ada fungsi dan metode event ya. Nanti kalian bisa baca lagi atau search sendiri ya tentang event di Pygame. Itu ada yang usernya klik, atau kalau di game Snack ya, nanti kita mudah-mudahan kita bisa bahas insya Allah di hari Jumat, usernya klik atau ketuk ya kalau dari keyboard, atau touch screen belah kanan dia bergerak ke kanan gitu ya, atau over mouse, jadi bisa aja dia berubah saat mouse-nya mengarah kemana misalnya arahnya. Nah itu macam-macam event di Pygame. Ada banyak, tidak perlu dihafal tapi di pelajari saja ya. Jadi kalau misalnya lupa tinggal dilihat manualnya, daftar event di Pygame. Nah ini ya, blok yang ini menandakan kalau misalnya si user itu klik tombol close gitu, maka dia keluar. Artinya down-nya selesainya jadi betul kondisi ini. Oke, selanjutnya dia akan menampilkan gambar setiap HI gitu ya, menampilkan gambar setiap HI. Maka sama kayak print tadi, range-nya sama-sama 0 sampai panjang H. Kita isi dulu background-nya, mungkin di tugas sebelum UTS itu yang introduction Pygame kalian sudah cobain ya warna background. Nanti bisa kalian ubah-ubah warnanya. Sebelumnya kita definisikan dulu white-nya. Ya, kalau di online ya, kalau di online kayak di collab ya, collab.ipnb Python
Itu dia langsung membaca kode angka ya untuk beberapa warna. Tapi ini nggak apa-apa, kita definisiin aja. Tambahkan di atasnya inisialisasi untuk Python. Tadi kan kita habis import, belum kita inisialisasi ya. Kita mulai. Kalau yang punya pakai GitLab gitu ya, GitHub, nah ini udah nggak asing ya. .init, metode init itu maksudnya untuk memulai atau menginisiasikan sekian perintah atau suatu engine gitu. Kemudian kalian waktu tugas HTML ini enggak, saya jelasin kode warna enggak ya ke kalian? Lupa. Ya, ini silakan disalin dulu di inisiasi Python-nya. Udah, silakan di screen capture kalau ini. Oke, selanjutnya yang ini adalah background. Kemudian kita gambar yang di background-nya. Oke, kemudian kita gambar bolanya. Nah, ketinggian setiap saat, kan tadi kita H besar, H kecil sudah dipakai. Sedangkan kita nggak boleh ada variabel yang sama ya. Jadi kita pakai I aja yang masih terkait dengan ketinggian atau jarak. Kita ubah ke dalam, nah ini satuan ya. Jadi kalau di istilahnya apa ya, di screen itu ada posisinya X-nya sekian, Y-nya sekian, nah itu satuan layar. Itu karena di sini kan kelihatan ini begini ya posisinya, jadi kita scale up lah istilahnya, kita scale up kurang lebih seperti itu lah. Untuk setiap nah, kemudian kita gambar ini grafik yang waktu itu kita save as juga ada perintah gambar turtle ya di Python juga. Kemudian ada parameternya dimasukin aja, ada yang radius, kemudian ini posisi, berarti itu posisi X, Y, kemudian ada radiusnya juga per satuan dari si screen Python-nya ya. Silahkan di screen capture kalau nggak keburu ngetik. Oh ya, screen-nya belum kita inisiasi ya. Kita inisiasi dulu di screen. Inisiasi Python-nya udah, inisiasi screen. Yang pertama ukurannya berapa kali berapa, kemudian sama seperti saat tugas turtle, kalian bisa coba ubah-ubah ya, coba-coba modif parameter dan value dari setiap parameternya supaya paham.
Sama juga seperti tugas saat introduction to Python. Ini untuk kasih judul di jendelanya ya. Kalau di HTML ini head part ya di dokumen HTML. Oke, ada lagi yang belum di oh, saya salah ketik. Mana yang salah ketik ini? Ya, seperti ini. Saya pas dulu deh. Saya perpas besar. Gimana ya? Ini. Kelihatan nggak kalau saya geser gini? Masih kelihatan ya coba. Nah, seperti Iya, melihat. oh, masih kepotong. Saya suka sekali ya kalau pakai ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan kalau orang yang udah biasa buat simulasi akan kelihatan banget kasarnya ya. Kalian bisa perhalus lagi gerakannya dengan tadi ini nih. Ya, time stepnya dibuat lebih kecil. Tapi tentu kalau time stepnya dibuat lebih kecil, ini aja 0,1 sekon aja dt-nya dihasilkan panjang data H itu 86 data. Nah, kalau kita ubah jadi 0,05 misalnya itu kan jadi 172 data. Nah, lebih kecil, lebih teliti lagi, lebih besar lagi panjang data. Dan ingat, ini disimpannya dalam bentuk array. Ya, dipanggil untuk menampilkannya dalam bentuk array. Makanya nanti dia butuh istilahnya pemakaian memorinya lebih besar. Ya. Nah, ini tadi dia udah berhenti tapi dia user belum klik close, makanya statusnya masih false. Status selesainya masih false. Kapan dia status selesainya betul, yaitu tadi saat false. Gitu. Oke, saya rasa kalian bisa latihan sendiri ya, karena waktunya sudah habis. Bisa dimodif nanti baik parameter maupun value nanti dilihat. Kalau misalnya mau penasaran, Bu Dewi saya mau coba sampai 0,000 sekian, ternyata men-challenge laptop sendiri boleh juga. Laptop saya bisanya menyimpan array sekian panjang baru ngehang misalnya, boleh juga ya. Tapi ya risiko ditanggung masing-masing. Seperti itu. Untuk latihan mandirinya silahkan ganti bentuk circle, bentuk warna dulu, kemudian bentuk circle mungkin bisa aja dijadiin kotak atau jari-jarinya diubah gitu ya, silahkan. Kemudian tadi time step-nya diubah. Saya rasa cukup. Ada yang ditanyakan? Hari Jumat kita praktikum juga masih bahas PyG. Gak ada yang ditanyakan ya? Oke, karena kalian kelasnya sama dengan kelas yang nanti praktikum elektronika, untuk praktikum elektronika sesuai saja kerjakan yang seperti di Epsilon, dilihat tanggal deadline. Mungkin tadi siapa, Faisal? Ada yang tanyakan? Siapa tadi yang open mic? Oke, udah cukup jelas ya. Nanti rekaman begitu selesai diolah akan langsung saya bagikan di Epsilon. Demikian saya akhiri Zoom meeting hari ini.